lagi dengan saya Sofia Raka and Tips. Oh ya, sebelum kita mulai vlog ini, saya kembali sedikit motivasi buat kalian. Jadi buat kalian yang mau berpacking keluar kota atau keluar negeri, ada 10 perkara penting yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama, jadi perlengkapan urutan itu yang mulai dari yang pertama itu adalah peralatan gawe favorit kalian, terus juga makan pakaian, dan juga lain-lain, dan juga makanan minuman. Jadi kemarin itu jadi aku sempat sedang ninggalin kacang kedelai aku sama nugget ayamku yang tadi di beberapa di toples ke di Bogor. Tapi bukan berarti karena aku nggak bukan aku hanya karena aku lalai, tapi gini, kata ayah pernah bilang, akhirnya ayah mengajarkan aku untuk bersedekah kepada orang lain. Misalnya nih, aku pernah bilang, ini tolong kacang sama nuggetnya buat bibi aja deh. Kenapa? Karena kan bibi itu kan juga yang bantunya Bandung tuh, karena dia datang setiap hari Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu tuh setiap hanya pagi aja ke di rumah bekerja di rumah oma. Tapi bersedekah dengan orang yang lebih membutuhkan itu tuh juga pernah mendapatkan pahala yang besar ya. Seperti contoh aku melakukan itu tuh semua tuh karena balas budi ya, bukan karena aku ngelalai, tapi hanya karena aku lalai. Tapi karena balas budi kepada pembantu, karena kan bibi itu kan kalau misalnya makanan yang kurang kan gak menyenangkan. Akan tetapi dikira sebagai orang yang beruntung tuh bisa memberikan makanan bersedekah tuh berupa makanan dan juga uang sedikit pun. Pernah bilang uang besar, uangnya banyak. Jangan lupa bentuk bersedekah, karena sedekah bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain yang lebih yang kurang beruntung, lainnya jadi beruntung, karena kita hatinya kenapa mulia, rendah hati, dan tidak sombong. Jadi kebanyakan ada yang beberapa komentar kalian juga, kalian yang suka terobsesi sama sinetron pasti kalian sering menemukan orang yang menggunakan uang tapi tidak bersedekah. Jadi itu ciri khasnya itu kan memang karena terobsesi dengan namanya harta kekuasaan. Jadi kalian tidak boleh mencontoh hal-hal yang buruk dari sinetron, dan seperti bersedekah tapi dilakukan dengan cara tidak ikhlas, terus juga menggunakan uang untuk hambur-hamburan, terus juga untuk bikin pasangan hidupnya mungkin untuk kepuasan diri sendiri, begitu juga seperti itu ya. Jadi ingat seperti itu. Dan satu hal lagi, jadi kita nggak boleh lalai ketika kita membagikan barang ketika akan pergi atau pulang ya. Jadi urutannya yang aku bilang tadi adalah gawai, pakaian, dan makanan minuman. Jadi makanan minuman itu siapkan diri sendiri. Jika sudah memasak oleh orang tua, kita bisa menyiapkannya sendiri ya. Tapi kadang-kadang anggap saja ini pelajaran buat aku supaya aku bisa tidak lalai lagi dalam ngecek ulang barang-barang, ngecek ulang kalau bisa seluruhnya aja, seluruh ruangan di tempat manapun tuh harus selalu dicek terlebih dahulu apakah ada barang ketinggalan atau tidak. Harus cek berulang-ulang kali supaya tidak terjadi kesalahan ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara membersihkan peralatan tulis ya. Jadi kita tahu bahwa kita bersekolah, berkuliah, dan bekerja itu tidak pernah terlepas dari suatu peralatan tulis. Namun tanpa kita sadari juga ada beberapa peralatan tulis yang tidak dengan betul. Seperti misalnya kita menemukan pensil seringkali mengambil ada lubang gigit kekesan penghapus dengan kalau misalnya karena terlalu sering menggunakan pengerautan yang untuk putar-putar ya. Terus juga sering berdebu ya, berdebu sering melekat ya untuk pakai penghapus. Pulpen juga sering mengeluarkan tinta berlebihan, dan juga masih banyak lagi termasuk kertas sering robek, terus sering kelupas ataupun juga banyak sampah ya. Nah, bagaimana cara membersihkan peralatan tulis sekolah yang menggunakan kantor ya? Yang pertama untuk tempat pensil. Untuk tempat pensil jenis zip ya, seperti zip, pastikan harus bersihkan terlebih dahulu dengan air ya. Cukup dibersihkan dengan sikat aja, dengan sikat yang khusus menggunakan bahan supaya tidak gampang basah. Untuk tempat pensil yang berbentuk kotak atau terbuat dari metal, kalian bisa mengelapnya dengan tisu basah. Yang kedua, untuk pensil, cara mengelap pensil yang benar itu, pastikan rautlah pensil. Setelah pensil diraut, jangan lupa untuk bersihkan sisa remah-remahan pensilnya supaya tidak mencemari lingkungan ya. Dan juga pastikan pensil tersebut dilap dengan betul. Kemudian yang ketiga untuk pulpen. Pastikan kalau pulpen biasakan tutup dengan rapat dan lap dengan lapis supaya tidak mudah terkelupas. Kemudian untuk tip X ya, atau tip X ataupun tip X jenis tabung maupun jenis botol, pastikan botol kecil, pastikan harus selalu dikocok dengan betul dan tutup dengan rapat supaya tidak menyebar-nyebar ya. Begitu juga dengan rautan. Kemudian yang kelima, untuk rautan, pastikan sebelum menggunakan rautan, pastikan sampah-sampahnya dibersihkan ya. Apalagi untuk khusus spesial rautan, rap harus juga dibuang dan juga bisa dilap terus menerus ya. Cuci rap tersebut supaya tidak mudah terkelupas, supaya mata pengasahnya yang dari dalamnya itu tidak mudah kotor dan berdebu ya. Kemudian yang ke penggaris. Cara mengelap penggaris itu, kalau penggaris yang berbentuk kaca ya, jangan sekali-sekali mengelapnya dengan kain basah ya. Cukup dengan tisu basah yang lembut supaya tidak mudah gampang patah ketika disimpan ke dalam tas. Atau kalau bisa gunakan penggaris yang kaca tapi kecil supaya bisa muat. Begitu juga dengan kalau penggaris yang terbuat dari besi ataupun dari karet, itu juga harus dibersihkan dengan lap kain basah ya, dengan kain basah supaya tidak terpang debu. Kemudian yang ketujuh ya,
Untuk apa namanya? Untuk penghapus ya, jika penghapus tidak cukup bisa dibagi dua, tapi dengan cara jangan gunakan pisau, gunakan juga tangan atau jadi dengan perang lembut ya, supaya bisa dibagi menjadi dua penghapusnya. Tapi asalkan kalau dia remas-remas segera dibuang ya. Dan untuk mencegah terjadinya ini ya, terjadi kelengketan pada penghapus jika tidak dipakai, pastikan biasakan cuci terlebih dahulu supaya jika menggunakan dicuci agar sampai tidak terbersih ya. Tunggu hingga beberapa saat untuk kemudian gunakan lagi. Dan sekarang untuk buku tulis. Kalau buku tulis, cara membersihkan buku tulis itu, pelap-pelap buku tersebut dengan terutama buku paket ataupun buku tulis harus dengan rapi supaya tidak gampang robek, baik ke dalam bentuk sampulan ataupun dengan bentuk lembarannya. Kalau jika sedikit banyak pengenalan, silakan kalian tunggu beberapa saat ya, jangan menggunakan untuk melap ya. Dan dilap tunggu beberapa saat sampai benar-benar kering. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 tentang peralatan map ya. Kalau map file itu biasakan lakukan dengan betul supaya bisa menyimpan file kita dengan betul. Dan yang terakhir adalah tentang peralatan tulisan lain yang tidak terlupa adalah tas. Jika mereka menemukan tas yang terkelupas sehingga kalian bisa sekat atau terlepas, akan kalian bawa ke tempat kas ya. Jadi mengenai tas yang betul itu tuh jangan sampai robek ya, terutama tuh tas selempang ya. Biasakan kalian tuh supaya tasnya tidak terlalu menyakiti punggung jika karena dia memegang terlalu lama ya. Jadi sebenarnya membersihkan peralatan tulis, pekerjaan seperti yang aku bilang tadi untuk pekerjaan sekolah, kuliah kantor, itu bukan hanya saja kebetulan juga dengan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan juga para pekerja ya. Mahasiswa dan pekerja untuk bisa lebih bertanggung jawab, berdisiplin. Karena di setiap kebersihan alat tulis juga sama halnya dengan kebersihan pakaian, kebersihan diri, ya kebersihan kesehatan dan juga ini juga alat tulis supaya bisa lebih bertanggung jawab dan bekerja lebih menyenangkan. Oke, topik kali ini juga bisa bermanfaat dan seperti biasa untuk follow aku kemarin sudah tahu bagaimana saudara kalian untuk menjaga peralatan tulis, membersihkan peralatan tulis dengan betul, tapi dengan peralatan tulis yang lain ya, kayak bisa pesi warna, krayon, bagaimana caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.